Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kita berterima kasih. Selain memperbanyak salawat, kita juga memperbanyak membaca Quran. Selain memperbanyak salawat, kita juga memperbanyak baca Quran. Inilah cara kita berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita juga banyak melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang bisa kita lakuin dengan istiqomah, insya Allah kita lakuin. Salah satu yang membuat kita bersyukur, kita berterima kasih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Kita jadi tahu yang diomongin Allah kepada Nabi-Nya. Tulis tuh. Kita jadi tahu yang diomongin oleh Allah kepada Nabi-Nya. Coba sambil nulis. Apa itu Pak? Kita jadi tahu apa yang diomongin Allah kepada Nabi-Nya. Kita jadi tahu apa yang dikatakan Allah kepada Nabi-Nya. Kita jadi tahu apa yang disampaikan Allah kepada Nabi-Nya. Harusnya, tulis juga ya. Harusnya sebagai makhluk kepo. Lah, kan kepo kan? Kenapa nggak kepo sama yang satu ini? Ini luar biasa. Ini kan bukan percakapan antara dua orang yang sepantar. Bukan kan? Hah? Bukan antara teman SMA, bukan antara alumni SMA, bukan antara teman kampus, bukan antara alumni kampus, bukan teman kantor, bukan teman dagang. Dan ini bukan omongan antara manusia yang lebih rendah dengan manusia yang lebih tinggi. Bukan. Masa nggak kepo? Kita ini nggak kepo karena kita merasa nggak ada urusannya, makanya nggak kepo. Kan aneh. Padahal Allah dan Rasulnya meliputi seluruh kehidupan kita. Kok kita merasa nggak ada urusannya, sehingga kita nggak mau tahu apa sih yang diomongin? Harusnya kan nyari tahu kan. Ada orang dipanggil nih di kelas, Intan, panggil nama kepala sekolah. Terus teman-temannya kan tengok semua. Mau apa itu si Intan? Nggak tahu, disuruh bikin konten TikTok. Begini nih kalau lagi susah nafas, deh. Tapi sebelum tahu, pengen tahu nggak? Kenapa pengen tahu? Karena Intan temannya, sahabatnya, teman sekelasnya, gurunya juga merasa ada urusan dong. Karena Intan ini murid saya. Kenapa tuh dia dipanggil kepala sekolah? Nggak tahu begitu keluar dari kepala sekolah, semua pada nanya kan. Intan cerah, ceria mukanya gitu. Terus pengen tahu. Hebatnya Allah malah menyuruh Rasulnya ngasih tahu.
Nggak perlu diminta tahu. Udah Allah nyuruh Rasulnya ngasih tahu. Ibarat kata tadi Intan, kepala sekolah bilang Tan sampai. Ntar ada versi inilah, ntar ada versi itulah. Orang nanya, tadi ngomong apaan? Kamu dipanggil kenapa? Beruntung kita ini gitu. Dengan izin Allah, sabab Nabi kita tuh jadi tahu loh yang diomongin, yang dikatakan, yang disampaikan Allah kepada Rasulnya. Dan apa yang disampaikan Allah kepada Rasulnya ya, tulis. Dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu buat kita juga. Kan gak seru juga Rasulullah dipanggil sama Allah, mulai dari ditemuin oleh Allah, mulai dari Gua Hira, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ya ayyuhal muddatsir. Oke? Sampai kemudian Isra Mi'raj. Enggak lucu kan? Kalau kemudian kita nyari tahu, tapi rahasia itu terkunci, nggak seru. Ya, kamu mau masih tahu nih, apa sih? Doa, urusan gue itu mah. Dulu kita sekator jadi sariawan tuh. Mana lama banget dipanggilnya, dipanggil melulu lagi. Makin tinggi yang manggil dan makin tinggi yang dipanggil, urusannya makin negara loh. Presiden ketika manggil seseorang, se-Indonesia kepo. Saya diajak ngomong sama Pak Jokowi, nyantai deh, pakai kaos coklat, pakai celana pendek. Gua nggak pernah tuh dia begitu. Ngajak ngobrol saya, mau menteri yang mana? Silakan Ustaz Yusuf ngomong sama saya, mau pilih menteri yang mana? Cuman istri saya ngebangunin, ya keburu bangun. Gua mirip. Lah saya mas sering ketemu presiden dari zaman ke zaman, sering banget. Ya kalau sampai dipotong lagi hasil. Tapi orang udah paham kok sekarang. Ya aja. Iya kan, kalau makin tinggi yang manggil, makin tinggi yang dipanggil, makin penting dong urusan. Nah, siapa yang paling tinggi? Kecuali Allah dan Rasulnya. Terus masa pembicaraan di antara keduanya kita nggak mau nyari tahu? Ini nih, di bulan Maulid ini, sepanjang bulan Maulid dan di Maulid saban tahun, kita mesti gedein rasa terima kasih kita dalam bentuk apa? Banyakin salawat, banyak baca Qur'annya, banyak ngelakuin ibadah sunnah. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Saya termasuk yang beruntung, izin Allah dikasih rasa penasaran, isi Qur'annya apaan.
Apa sih yang diomongin Allah sama Nabi? Apa sih yang disampaikan Allah sama Nabi? Apaan? Pengen tahu. Dan saya makin bersyukur ketika ini bukan menjadi rahasia, didorong menjadi hal yang paling utama. Menjadi hal yang paling utama loh. Dari semua pekerjaan di dunia ini, belajar dan mengajarkan Quran menjadi yang paling utama. Dan orang yang mau melakukan itu, belajar maupun mengajar, menjadi manusia yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, ini pekerjaan para nabi dan rasul. Risalah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu semua dari zaman ke zaman kerjaannya baca dan membacakan ayat-ayat suci. Belajar dan mengajarkan ayat-ayat suci. Ini pekerjaan para nabi dan rasul. Pantas aja kita menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena kita ada pada golongan kelompok para nabi dan rasul. Ke bawah baik. Ke bawah baik. Saya mau ngasih dua surah. Di mana dua surah ini sangat menghibur siapapun, sangat memotivasi siapapun, sangat membesarkan hati, perasaan, pikiran siapapun, sangat merilis beban-beban, kesumpekan, kepenatan, bisa kemudian menjadi obat jiwa, obat hati yang pada gak tenang, gelisah, resah, khawatir, takut. Dan mestinya dua surat ini rahasia Allah dan Rasulnya. Tapi Allah buka dua surah ini buat siapa yang mau. Latar belakang dulu sebelum masuk ke dua surah ini. Dua surah yang dimaksud oleh saya adalah surah Ad-Duha dan Asy-Syarh. Sebelum masuk ke surah Wad-Duha dan Alam Nashrah, kita main-main ke surah Al-Anfal. Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Untuk mengetahui peta kayak apa sih, sedikit gambaran tentang kondisi jiwa, hati, perasaan dari kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab, surah ke-33. Surah ini aja deh, lihatnya surah Al-Anfal aja bener. Surah ke-8 nih. Kalau di surah Al-Ahzab nanti itu backingan ya. Pokoknya kalau yang mencintai Rasul atau aku mencintai dia.
Saya coba-coba benci Rasulullah. Aku bukan cuma benci dia, aku tepuk ya. Gulung, aku hancurin. Oke, ke surah Al-Anfal ayat 30. Surah Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayo kita baca bareng-bareng sedapatnya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini Rasulullah ini menjadi buruan, menjadi target. Kan ada orang ya yang dikejar terus ya supaya dia keluar dari kerjaan. Ada orang yang dikejar terus supaya bangkrut. Ada orang yang dikejar terus supaya kemudian dia cerai. Ada orang yang dikejar terus supaya kemudian dia nggak diaku anak. Ada orang yang dikejar terus supaya dia nggak percaya sama temennya, atau temennya nggak dipercaya oleh temannya. Dikejar. Rasulullah Muhammad SAW perhatikan apa yang kemudian orang-orang kafir pada zaman Rasulullah lakukan kepada Rasulullah. Liyus bituka, kemudian au yaqtuluka, kemudian au yukhrijuka. Apa itu artinya? Liyus bituka. Liyus bituka itu menangkap, memenjarakan, menangkap, menahan. Liyus bituka. Kemudian apa lagi? Au yaqtuluka, atau membunuh Rasulullah. Minimal apa? Au yukhrijuka, mengusir. Sepersekiannya banyak orang-orang yang seperti ini, mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah, sampai akhirnya keusir dari rumahnya, dari kampung halamannya, dari desanya, dari kotanya, bahkan kadang-kadang dari negerinya. Ayo kita baca lagi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul
kita baca, nggak usah yang tadi Ad-Duha sama Alam Nashrah. Ayat ini aja nih, kalau sebagian lagi mengalami, dia akan ngomong gini, ih sama nih. Alhamdulillah kalau lagi nggak ada yang ngalamin apa-apa. Tapi kan mungkin ada yang ngalamin nih, mau masukin roti kemari ditutup, masukin roti ke sana ditutup, masukin roti di sini ketutup, masukin daster tutup. Apa aja yang kita lakuin, dikejar sama orang supaya nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau mesen, nggak ada yang mau nerima. Terus kita bilang, apaan sih ini? Terus kita ngeliat ini, ya Allah, Nabi lebih daripada aneh dong kalau begini. Nah kita cuma nggak boleh masukin barang doang, belum dipenggal, belum dihunuskan pedang, belum ditimpuk sampai berdarah. Iya, betul kan? Sampai sini aja kan, ini kan pembicaraan antara Allah dan Rasul, ya kan? Kata Allah apa? Aku jadi jaminan keselamatan wahai Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Dan seperti yang kita yakini tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini buat kita. Artinya ketika kita membaca ini, harusnya kan perasaan kita ikut gede. Ada yang gak suka saya maju nih, ada yang gak suka saya kaya nih, ada yang gak suka saya sukses nih, ada yang gak suka saya berhasil nih, ada yang gak suka saya lulus nih. Bahkan mereka melakukan serangkaian hal-hal yang membuat kita benar-benar gak bisa lulus, sukses, jaya, berhasil. Terus kita gimana? Nyengir. Kenapa? Asal ada Allah di belakang kita, asal ada Allah di depan kita, asal ada Allah di samping kanan dan di kiri kita, siapa yang kemudian bisa menghalangi? Allahu Akbar. Terus kalau kita baca ayat berikutnya, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Dibilang bohong, dibilang bego. Kita dibilang bego aja sakit loh. Mau percaya? Sini saya katain, ini satu orang maju. Padahal kita lagi pura-pura nih. Tapi coba, saya suruh maju, saya lagi pura-pura nih. Nih yang depan nih, bego amat sih lo. Lihatin saya nih, bohong lo ah. Kira-kira tuh kita bisa jadi gak bisa bedain kan? Ini Ustaz lagi serius apa kagak sih? Nah, Nabi lebih daripada itu dikatain. Sampai kemudian turun surat Yasin kan. Kamu udah belajar tempo hari kan? Surat Yasin turun ngegedein perasaan Nabi. Kita jadi anak nih, kan lapor ke orang tua, mama, masa katanya saya gak bakal masuk UI. Sini. Mama peluk kamu. Dipeluk nih, terus kata mamanya, tiba masuk UI dong. Besok kita naik kereta. Tapi omongan kayak begitu, dalam keadaan dia lagi gak ada yang ngajak ngomong, dalam keadaan dia gak ada yang ngajak bercanda, dalam keadaan dia down, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia merasa sendiri, tiba-tiba ada yang meluk dia, dan itu lebih tinggi kedudukannya dari dia. Apa jawaban dia? Mama nih, lu serius, jadi ketawa deh. Ini ntar beli kopi sama ya, pakai madu. Terus mamanya mencium kening putrinya, kemudian dia bilang, mama juga dulu gak masuk UI, tapi akhirnya mama masuk UI negeri. Emang ada UI negeri mah? Kan UI itu udah negeri. Enggak, UI itu kan gak pakai N, gak ada N-nya. Mama akhirnya masuk UIN, UI negeri. Di situ mama ketemu ayah kamu. Jadi kamu tuh nggak sengaja kamu. Nggak sengaja. Kalau sengaja dia masuk UI. Oh
jodohin makan misalnya pilihan kedua, atau malah nggak mau. Tapi di situ ketemu jodoh. Terus dibesarkan dia anak. Kalau Allah takdirkan kamu masuk UI, orang bilang kamu bego, orang bilang kamu bodoh, dan bagi mama kamu ini anak pintar. Sudah, jangan kau hiraukan omongan orang. Dengar hati kamu sendiri. Dan dengerin perkataan mama. Kamu putri mama dan kamu berhak masuk ke kampus mana aja. Jangan UI yang I-nya 1. Ada UI yang I-nya 3. UI. Ada UI yang I-nya 2. UI. Ada yang 3. UI. Ini anak ketawa. Mama nih bodoh banget. Kakak lagi sedih. Kamu sedih karena dengerin omongan orang. Coba kamu dengar omongan kamu bisa masuk ke mana aja izin Allah. Kamu dengerin mama, bisa masuk mana aja izin Allah. Nah, itu omongan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah. Apa yang Allah katakan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oh. Paham gak nih? Ingat rumusnya? Paham gak? Kalau paham, anggul. Kalau nggak paham, geleng. Tapi bingung. Kalau ngamuk-ngamuk tuh gue disuruh ke depan. Sini kalau paham, jelasin. Apa sih? Yasin. Dia panggil Muhammad sallallahu alaihi dengan sebutan Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Aku bersumpah demi Qur'anku, kata Allah. Quran lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat, lebih mulia, lebih mahal, lebih cakep, lebih bagus, lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Ada orang bilang, gua taruh jabatan gua kalau lu gak ketolong, gitu kan ya? Gua berhenti jadi anaknya emak kalau gua gak bisa bela lo, begitu ya? Hah? Terus ada lagi suami gua ngomong, abang nih, jangan sebut abang suami kamu deh. Kalau abang gak bisa ninggiin posisi kamu di mata teman-teman arisan kamu itu. Dendam banget. Bini dibilang jelek. Lah pantas juga. Si bini lipstiknya habis. Dia pergi ke arisan setengah. Dia mau hapus takutnya gak bersyukur. Udahlah biarin deh. Setengah-setengah. Tapi suaminya jadi kesel. Atau emaknya kan coba emak mana yang kalau anak dibilang jelek nggak marah. Coba pernah jadi emak kan? Anak pernah kecil kan? Terus coba ada yang ngomong dekil amat. Tuh gila aja loh. Nggak marah, bohong aja tuh. Gue siram lo mulut lo. Enak aja lo ngatain anak gue dekil. Iya, anak lo mandi nggak beda. Allah bersumpah sama Qur'annya bahwasanya Nabi Muhammad laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Yasin, demi Qur'anku, kamu ini, engkau ini adalah utusanku benar-benar. Oh gede dong Nabi Muhammad. Yang ngomong Allah dan Nabi Muhammad kenal sekali sama Allah. Biarin orang gak percaya. Begitu ya? Hah? Biarin orang gak percaya. Tapi bilang, kamu anaknya papa. Terus kita ngasih tahu lagi sama orang, saya anaknya papa. Dikecilin lagi, kamu papa siapa? Itu yang terjadi sama mereka. Mereka bukan cuma ngecilin Nabi, mereka ngecilin Allah. Nah omongan ini kan didengar sama kita, makanya saya baca Yasin beda sama yang kagak ngerti, sama yang kagak tahu. Dengan izin Allah, apa? Saya setiap baca Yasin gede hati saya. Kan ada orang bilang begini ya, alah, si mancur, kayak budak, gak bakal jadi pesantrennya. Dari mana tanahnya? Lo zaman dulu tuh,
Begitu omongan orang. Gue mau tungguin dia sukses kagak, tukang ayam. Gitu. Lah kalau masih tukang ayam masih mending. Lah ngomongnya begini, tukang tipu sih. Lah dari dulu sih diomonginnya begitu. Jadi sekarang bakal emang. Ya alhamdulillah gitu. Ya kan kalau orang sering diledekin jadi biasa aja. Coba orang kalau baru sekali diledekin, monyet lah, langsung ngajak dia. Oh monyet nggak sih? Udah tahu bukan monyet. Dia pakai ngaca dada aja. Lihat, ayo kembali lagi ke surat Al-Anfal. Ya, balik lagi ke surat Al-Anfal. Kita baca tuh. Ya, sekarang ayat 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ayo kita baca bareng sedapatnya. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ. Ulang ya dari awal. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ini sebenarnya omongan sehari-hari loh, buat siapa aja. Cuman emang kitanya jarang ngaji, jarang nyelam ke kolomnya Quran. Jadi nggak merasa ini perkataan buat kita. Padahal sering banget. Kalau emang lu bisa bayarin sekarang, yang ngoceh doang lo sama orang, pengen beli rumah gua, mana duitnya lo? Sekarang kalau mau, gitu kan? Ini omongan buat kita nih. Coba perhatikan omongannya. Coba sekarang lihat artinya. Lihat artinya tuh. Nabi Muhammad ditantangin kan? Kalau emang bener engkau Nabi, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasa atas segala sesuatu. Sini, ayo hujanin batu nih. Ini kita pengen tungguin nih, begitu. Ini kan ayatnya. Nabi kecil nggak? Kecil. Nabi lemah nggak? Lemah. Secara apa? Basyariyah. Tapi secara kenabiannya, Nabi nggak pernah kecil, nggak pernah lemah. Kenapa? Karena Allah langsung sambung bos. Nggak sempet kira-kira down, langsung dipelok, langsung dibelah. Kayak jangan jauh-jauh dari Quran. Hingga kalimat ini jadi punya kita. Ngemeng aja, kayak jadi orang kaya gitu. Di arisan kita ngomongin begitu. Kita melipir pulang. Satu di antara Anda pasti ada yang pernah begitu. Sama kakaknya, sama adiknya sendiri. Bahkan orang tuanya bilang begitu. Dek, di mana-mana keluarga itu pasti ada yang miskin. Lu kali. Gila bener, emaknya yang ngomong kayak gitu. Ya udah lu terima aja. Terus kita dipilih lagi, ditambahin lagi. Nih abang-abangnya bantu yang miskinin. Waduh, pahit banget hidup ya. Pahit itu, pahit bener tuh. Kopi pahit, ini lebih pahit lagi. Serius ini. Pernah gak sih ngerasain? Alah, kecakapan lo. Gitu. Coba kalau emang dia cakep, gue pengen tahu jodohnya kayak apa. Sama gak? Sama gak? Sama gak? Alah, terkenal, kepilih, belum tahu gitu. Gitu. Coba gue mau tungguin kepilih gak? Ternyata gak kepilih. Tuh kan. Tapi kalau orang ini terus, alhamdulillah bangkrut. Hingga kepilih terus. Tapi dia nggak berhasil di sini, berhasil di sini. Jadi orang gede, semua yang ngecilin dia panggil.
Yo, terus. Ayat berapa sekarang? Ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, apa kata Allah? Ya Muhammad, bukan aku nggak mau nurunin batu hujan. Bukan aku nggak mau nurunin apa yang dia minta, hujan batu, bukan, tapi ada engkau di sono. Kalau ada engkau ya Muhammad, nggak mungkin aku nyakitinmu. Lah, jangankan nama Nabi Muhammad, ayo ikutin saya. Jangankan nama Nabi Muhammad, ayo. Yang paling disayang, nabi-nabi terdahulu. Kalau Allah mau menghajar satu kaum, pinggirin dulu. Contoh Nabi Lut. Apa kata malaikat-malaikat yang menyamar? Lut, ini mau dihancurin. Kamu pergi dulu. Begitu pergi sampai pada titik aman, baru selesai. Hancur. Itu sama Nabi Lut. Apa gimana sama Nabi Muhammad? Jadi tantangan itu nggak mungkin sama Allah iya kan, hebat gitu. Nah pembicaraan ini kan pembicaraan bukan pembicaraan kita ini, pembicaraan Allah sama Rasulnya. Terus kita kan jadi ngeliat tuh gini, waduh, iya, orang yang benci aja sama Nabi bisa selamat tetap gara-gara Nabi ada di situ. Lah bagaimana kita yang cintanya sama Nabi insya Allah ada, betul kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kita yang udah mau diusir, awas lo ya. Besok lo gak ada duit, gue usir lo. Udah banyak yang ngantri nih mau ngontrak tempat gua. Miskin lo ah. Terus kita malam nangis, kita panggil-panggil tuh nama Nabi, kita panggil-panggil. Kita panggil-panggil. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'a syani wa hadani afataya jiratal alami. Ya uhailal judi wa kami. Kita panggil-panggil Nabi ya Rasulullah, salamun alaihi ya Nabi. Panggil-panggil, besoknya alhamdulillah diusir. Nah kita kalau belain teman gimana? Lu ngapain di situ? Pindah ke rumah gua aja. Idih, dikecilin lu tetap bayar juga. Gua mau kalau jadi lu nggak mau. Udah lu pindah ke rumah gua aja. Kan begitu. Paham kagak nih? Makanya kalau Allah nggak kabulin, bukan berarti Allah benci. Enggak, Allah sebel juga sama yang benci ente. Kalau ente dipindahin ke tempat yang lebih baik, cuman kita suka mangkrong. Masya Allah. Asik ini, Quran ini omongan Allah loh. Dan kita kan harusnya jadi gede perasaan kita kan begitu. Nih ya bos, ketika ada anak tadi melok orang tuanya, emang ada anak lain yang gak ngiri? Kalau orang lain nih, anak lain sama dia diperlakuinnya, terus dia nggak punya orang tua, ngelihat tibang nangis doang kagak nih anak? Tibang nangis doang kagak? Tibang nangis doang. Tiba-tiba orang tuanya bilang begini, nah sini kamu juga sini. Emang lu sama belum sama dia nih? Sini sini mama peluk dulu. Saya mama kamu juga sini. Ya Allah tante,
Udah, enggak tante, tante bau. Buset, udah bos saya masih bilang bau. Paham nih? Paham? Anak kandungnya dia peluk. Ada anak orang lain yang serupa, betul nggak? Tapi pelukan cuma buat anaknya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Lah ini Allah memeluk umatnya yang namanya Rasulullah. Maaf, hambanya yang namanya Rasulullah, nabinya yang namanya Rasulullah. Terus kita boleh dipeluk juga. Kan bacanya tadi begitu, adfatan. Adfatan. Adfatan tuh apa sih? Sayangi kami. Begitu lembutnya engkau ya Rasulullah. Kita minta dibelai, minta dipeluk, minta disayang, ya Allah. Saya mah kalau baca Quran tuh setempo-setempo suka nangis. Ya Allah, pantas amat sih saya diajak ngomong. Kayak tadi tuh anak tadi, bayangin coba anak tadi. Dia nggak percaya tuh kalau mamahnya anak itu, tante, manggil dia sini. Kan kita suka ngeliatin ya, ada anak temannya anak kita ngeliatin. Terus kita panggil dia, terus dia kayak nggak percaya gitu. Iya sini. Boleh. Saya meluk tante. Jangan panggil tante, panggil mama. Iya pas deh, bapak saya duda tante. Nah, kamu temennya anak saya. Sudah, jangan panggil saya tante, panggil mama. Tiba-tiba ketika dia nyebut mama, jadi beda. Siapa yang pertama kali memanggil Allah? Siapa? Dalam silsilatul anbiya wal mursalin putus, kemudian turun Muhammad sallallahu alaihi terus kita. Berarti siapa yang pertama kali memanggil Allah? Bukan Nabi Muhammad. Terus kita boleh juga memanggil Allah. Nggak sadar loh boleh. Perhatian, siap-siap. Paham nggak? Tuh kan, ngangguk kagak, geleng kagak, paham kagak? Tadi saya udah contohin loh, ada anak diledekin, lu mau biar ranking 1 juga gak bakal tembus OE. Lah yang ranking 1 aja kagak, tiba-tiba sekerombolan temen-temennya nih ikut sedih. Yang ngeledekin dia kakak kelas. Terus dipeluk, dengerin terus mama. Terus kemudian kan kita nggak berhak manggil mama karena bukan anaknya. Tiba-tiba kita disuruh manggil mama juga. Seneng gak? Siapa yang nyebut Allah? Siapa? Muhammad SAW. Tiba-tiba kita boleh nyebut Allah juga. Mestinya kan kita senang. Kita boleh berlindung di balik Allah juga. Kita boleh ngesor ke Allah juga. Boleh minta tolong ke Allah juga. Boleh minta bantuan ke Allah juga. Masa gak ikut senang? Dan sekarang kita ke surah Ad-Duha, tapi kita nggak bisa bahas. Kita ke surah Alam Nashrah, tapi kita nggak bisa bahas. Kita baca doa. Kenapa? Karena waktunya udah mau maghrib. Nanti menjadi PR buat saudara-saudara semua, baca itu surah Wadduha sama Alam Nashrah bolak-balik. Tapi jangan cuma baca ayatnya doangan, tapi baca juga terjemahnya. Sekaligus bagi penutup ya menjelang maghrib ini. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika
as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.